Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusef, Juragan Rempah TV. Oke, hari ini kita akan meliput mengenai, ada yang tahu nggak sih ini? Nah, ini mungkin biasanya ngelihatnya langsung berbentuk kering ya. Nah, ini aslinya ini yang bentuk basahnya. Ini namanya adalah kapolaga. Nah, kita akan membahas mengenai kapolaga ini ya. Langsung dengan juragan kapolaganya di daerah mana, Kang? Panyutran. Panyutran Pada Herang, Pangandaran. Nah, seperti ini nih penampakannya, dan ini seperti ini bisa kita lihat, Kang. Nah, seperti ini ya. Iya. Ini daunnya seperti ini seperti teman-temannya jahe-jahean, kemudian laja-lajaan ya, Kang ya. Nah, seperti ini. Dan bisa lihat langsung, Kang, sininya, Kang. Oh, ini ada nggak, Kang? Atau mana yang agak terlihat bagus, Kang? Di bawah. Di bawah. Oke. Ini ada buah. Ada buahnya ya? Oke, itu. Nah, buahnya di sebelah sini. Oh, ini enggak ada. Oke, nah nanti buahnya seperti ini ya. Kita langsung saja bahas di rumahnya Kang Kasno ya. Kusno aja ya, kenapa ya? Karena terkenalnya mungkin udah Pak Kusno ya. Ini Kang Kasno SH sebagai Ketua kelompok Ketua KTH kelompok Tani Hutan. Tani Hutan Tamara ya. Rimba Nusantara. KTH Rimba Nusantara. KTH Rimba Nusantara ya. Kita langsung saja nanti bahas mengenai seluk-beluk mengenai ini nih, kapolaga. Nah, ini kapolaga yang basah ya, Kang ya. Ini juga sama. Itu kapolaga kering atau basah, Kang? Basah. Nah, ini teh Kang Kas. No, ini teh yang juragan kapolaga di daerah itu di mana, Kang? Di Desa Panyutran. Panyutran ya. Kabupaten Pangandaran. Pangandaran. Siap. Tuh. Ini teh siap mau dibawa kemana nih, Kang? Ini rencananya mau dibawa ke pengepul yang ada di Pangandaran juga. Pangandaran juga. Ya, ini per kilo berapa, Kang? Kalau yang basah? Yang basah sekarang ini harganya 22.000 Ini basah ya? ini. 22.000 1 kilo. 1 kilo basah. Oke, kalau yang kering berapa, Kang? Yang keringnya sekitar 130-an. 130.000 ya, Kang ya. Enakan yang kering atau yang basah, Kang? Sama aja. Aslinya. Yang kering ya. Hah? Kalau yang kering ya mungkin khasiatnya sudah kasih. Kalau ini kan nggak bisa dimakan. Hah? Gimana maksudnya, Kang? Kalau yang basah ini kan nggak bisa dimakan. Nggak bisa dimakan. Kenapa? Kan anget-anget. Oh gitu. Lada. Lada. Oh, nanti dicobain lah. Nanti bisa langsung, Kang? Bisa. Oke. Nanti itu bisa dicobain. Oh, cobain lah, Kang. Enak tuh, Kang. Enak sih. Kalau yang udah udah matang itu ada manis-manisnya. Iya. Ini Kang, bisa ini dimakan. apa, Kang? Nah. Ini Ada anget di anget tenggorokan. Enak. Nah, ini teh kenapa, Kang, harus kapol yang lokal? Kenapa nggak nanam yang kapol India? Karena kebanyakan di sini yang budidaya itu yang lokal. Karena yang lokal itu sudah terbukti lah. Terbukti apanya, Kang? Terbukti budidayanya itu tidak sulit. Terus berbuahnya juga sudah terbukti lah, banyak lah. Jadi petani sudah tidak meragukan lagi ketika budidaya kapolaga lokal ini. Kenapa nggak dicoba yang kapol India? Karena mungkin masalah bibitnya belum terlalu, dan katanya sih bibitnya itu mahal. Satu batang aja 25.000 katanya. Tapi kan bisa, kalau misalnya kita kita sekali pembibitan bisa juga nyebar gitu kan, Kang? Bener nggak sih? Iya sih.
tapi kan kita butuh waktu lama lagi. Kalau ini Setuju. kan kita tinggal memelihara. Karena dari dulu kebanyakan yang tersebar di daerah Desa Panyuteran ini kebanyakan kapal lokal. Kapal lokal. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk kapal India kan? Enggak. Karena Mungkin Kang, mungkin iya ke depan kedepannya ya. bisa. Iya, oke. Karena kapal India dengan kapal ini jauh beda, Kang. Ya, Harganya jauh lebih mahal yang kapal India. Betul, Kang? iya betul. Setuju. Iya, makanya kalau saya sih menyarankan untuk yang kapal India karena di pasaran lebih mahal. Ya, Nanti ke petani kapulaga, kemudian ke ya lebih mahal aja ya jatuhnya gitu. Lebih sejahtera lagi deh gitu karena di pasaran lebih mahal kapal India. Oke. Kang, kita nanti langsung wawancara aja ya, Kang ya. siap, Iya, ini nanti perkenalan dan sebagainya nanti di dalam. siap. Di dalam aja tuh gimana nih, Kang? Di dalam Karena ini silahkan. suaranya ini rada-rada banyak ini Kendaraan. nih kendaraan Iya. tuh dan rame banget nih di sini. Gitu ya. Boleh. Jadi suaranya supaya tidak terlalu Mas bising gitu ya. Oke, kita langsung ke dalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusef dari Inohong Juragan Rempah TV. Hari ini kita akan membahas tentang nah, ini salah satu rempah dari Nusantara dan lokal, namanya ini adalah kapulaga. Nanti kita akan kupas nih, apa sih gitu ya kapulaga itu, kemudian untuk fungsinya untuk apa aja, kalau misalnya di makanan atau minuman, kemudian kira-kira harganya berapa dari petaninya, kemudian marketingnya seperti apa dan pengolahan seperti apa, dan yang pastinya nanti ada how to-nya untuk cara memelihara dan menanam dari kapulaga itu sendiri. Dan ternyata tidak hanya kapulaga, nanti kita akan dikenalin juga ada cengkeh, kemudian ada kayu putih dan sebagainya. Langsung aja kita akan kenalan dulu nih dengan juragan kapulaga di daerah Panyuteran, Padaherang, Jawa Barat. Oke, langsung saja. Assalamualaikum, Kang. Siapa ini namanya? Boleh kenalan dulu nih, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasno. Saya sebagai Ketua Kelompok Tani Hutan Perhutanan Sosial KTH Rimba Nusantara yang ada di Desa Panyuteran, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran. Oke. Ini sudah berapa lama nih Akang usaha di bidang rempah ini, dan rempahnya apa aja ya, Kang ya? Ya. Kalau berapa lama? Sebetulnya kalau budidaya kapulaga itu memang sudah lama, ada sekitar 5 tahunan. Kalau kita kembangkan lebih serius lagi, kita dari tahun 2017 itu berarti sekitar 3 tahun semenjak kita mendapatkan SK Perhutanan Sosial pada tahun 2018. Sesuai kesepakatan dengan para anggota kita, maka kita budidayakan kapulaga itu di kawasan hutan negara di perhutanan sosial, yaitu luasnya sekitar 813,57 hektar. Wow, itu luas banget ya, Kang ya. Jadi ini Lumayan. apa semuanya tanaman kapulaga atau campuran nih, Kang? Campuran. Jadi yang sudah ditanami kapulaga itu dari kawasan luas tadi itu sudah sekitar 400 hektar yang sudah ditanami oleh masyarakat, atau artinya oleh anggota kelompok itu sudah sekitar 400 hektar. Yang sisanya ada tanaman kopi, ada tanaman pala, ada pisang dan lain-lain, pokoknya beraneka ragam lah tanaman. Oh, jadi disebutnya ini mungkin tidak hanya kapulaga saja, tapi disebutnya itu Mina kapulaga ya? Ya.
Oke. Nih Kang, ini kalau misalnya saya boleh tahu nih, kenapa tidak menanam kapulaga India gitu? Karena kalau misalnya saya pernah meliput di liputan sebelumnya, vlog sebelumnya, ini harga dari kapulaga lokal ini yang sudah kering ini harganya setengahnya harga dari kapulaga India gitu. Boleh dijelaskan kenapa gitu, karena apa? Jadi sebenarnya kalau masalah budidaya, kita kan awalnya itu menyesuaikan dengan kultur kita. Awalnya itu kapulaga lokal ini sudah banyak. Jadi masyarakat sudah menanam sejak dulu kalau kapulaga ini. Kalau di sini Sejak kapan, Kang? Ya, Sejak dulu teh sejak zaman dulu, ya. purbakala gitu. Ya sejak nenek moyang kita aja mungkin dia udah ada kapulaga ini. Kan nenek moyang kita pelaut kan? Nah, jadi alasan kita membudidayakan kapulaga lokal ini karena mungkin ini bibitnya sudah banyak lah. Terus kalau kita berubah dengan tanaman yang baru, mungkin itu prosesnya akan lama lagi. Jadi sebetulnya yang dikejar itu kan hasil. Jadi kalau ini berbandingannya setengah harga dari kapul India, kalau kita tanamnya banyak pasti hasilnya juga banyak. Terus kalau peliharanya kita bagus, pasti hasilnya pun akan bagus. Karena itu kan bisa maksimal. Jadi intinya masalah budidaya ini masyarakat lebih memilih kapul lokal ini karena keberadaan bibitnya itu sudah tersedia di daerah kita. Sementara untuk kapul India bibitnya itu belum ada, kan masih langka. Terus harganya pun mahal. Tapi ya berapa tuh? Tidak menutup mahal itu. Kalau harga bibit kapul biasa ini kan sekitar Rp1.000. Kalau kapul per batangnya. Per batang. Kalau kapul India itu sekitar 25.000 katanya. Wow. Per batang. Wow. Jadi lumayan juga. Jadi kalau menanam 10 pohon aja udah 250.000. Nah, sementara hasilnya pun belum kelihatan karena di sini belum ada yang mencoba budidaya. Baru beberapa aja tapi kan belum kelihatan hasil. Tapi yang udah pasti ini kapul lokal gitu. Oke. Seperti ayam kampung dan ayam sayur. Ayam kampung dagingnya lebih enak. Ini juga sama kan kita hasilnya mungkin ya sama aja seperti itu. Kalau mengenai harga nih Kang, kalau misalnya tadi dikenalkan juga harga dari kapulaga kering dan basah itu beda ya? Berapa kira-kira Kang? Kalau harga di posisi terendah itu kapulaga lokal ini sekitar 17.000. Yang termahal itu kemarin sampai 48.000 basah. Basah. Ya. Terus yang keringnya, yang termurahnya sampai 110, termahanya itu sampai 350.000 per kilo. Yang kering. Ya, jadi sebenarnya enakan kering, enakan basah ya? Kering enak, basah juga enak, gitu kan. Ya mungkin kalau kering itu kan sudah jelas khasiatnya buat bumbu masak. Iya, tadi fungsinya ya sekalian ya Kang ya? Iya, fungsinya itu kan buat campuran bumbu masak, buat campuran minuman, buat obat-obatan kan seperti jamu gitu dan lain-lain. Kalau basah ya mungkin kita belum tahu ya. Paling kalau anak-anak nyari yang matangnya aja dimakan gitu kan. Khasiatnya gitu enak Kang? Enak, manis. Ini cobain atuh Kang Abdi. Manis dan hangat di tenggorokan. Sebenarnya mungkin lebih mirip dengan kapulaga India ya. Kalau kapulaga India juga ini sebenarnya untuk kalau misalnya lagi ini Kang, nah ini kayak gini nih, kita kupas saja. Kapulaga India juga untuk pengharum napas nih. Ya. Ini juga sama Kang? Sama aja. Nah, aduh, ini kelihatan nggak sih? Nah, kayak gini, kayak ada biji-bijinya gitu, kita cobain makan aja langsung. Ini rasanya manis. Ada manis-manis asam gimana gitu. Itu istrinya Kang Hasno dengan anaknya ya.
Ya. Ini digigit aja nih. Iya, gigit kan biji-bijinya. hangat. Iya, jadi setelah digigit itu kayak lumer gimana gitu ya. Kayak ada rasa mentol-mentol gimana gitu ya, Kang ya? Betul. Masya Allah. Jadi memang ini harus digigit ya, Kang ya? Iya, jadi hangat di hidung itu terasa. Di Masya tenggorokan. Allah, ini kayak makan bukan min ya, permen apa gitu ya, Kang ya? Ini juga kayaknya untuk sebentar, saya lagi mencatat dulu. Ini untuk kalau misalnya kita lagi bad breath atau dragon breath gitu ya, lagi napas kita kurang pede ya. Nah, ini bisa mengunyah ini aja kayak mengunyah permen ya, permen mint ya Kang ya. Ya, betul. Sebenarnya ini kayaknya bisa diolah jadi permen ya Kang ya. Bisa. Enak juga kayaknya ya Enak. Kang ya. Bisa. Jadi kepikiran saya juga mau bikin permen dari kapulaga ini Kang. Asli Kang. Bisa. Betul. Nah, oke. Ini jadi kayaknya ini fungsinya untuk dari penguat rasa atau penguat aroma sih Kang? Ya, penguat rasa ada, penguat aromanya juga ada. Kalau penguat rasa itu kalau dibuatkan untuk bahan campuran minuman itu kan terasa hangatnya itu. Iya. Rasakan di tenggorokan. Iya, ini wargi Inohong kerasa banget nih. Saya tadi nyobain yang barusan tuh. Ternyata biji-bijinya itu apa disebutnya tuh langsung pecah. Setelah pecah itu harumnya keluar dan rasa angetnya juga di tenggorokan itu enak gitu. Kalau misalnya yang batuk-batuk gimana gitu, ini bisa makan ini bisa mengurangi mungkinnya karena memang ada penguat dari rasa hangat ya Kang ya. Iya. Kayak mentol ya Kang ya. Betul. Gitu. Padahal ini kayak gini nih gitu. Nih, nanti kita lihat langsung tanamannya ke lapangan ya. Gitu. Nah, ini marketingnya sekarang Kang. Tadi kan sudah dilihat ya dari awal Akang sudah ada beberapa karung yang akan diangkut di kemana nih Kang? Ya. Jadi kalau masalah marketing sementara kita hanya menjual di pasar lokal aja. Jadi Pasar lokal tuh di mana Kang? ada yang Pengepul. antar kabupaten masih di daerah sini juga. Ada yang dibawa ke Pangandaran, ada yang dibawa ke Banjarsari, paling jauh ke Tasik. Jadi belum merambah ke tempat lain baru yang dekat-dekat saja ya Kang ya? Gitu. Kira-kira kalau misalnya Akang kuat misalnya nih dalam satu hari bisa berapa ton gitu? Ya, kalau kapulaga itu, jadi sebetulnya kalau musim panen rayanya itu di Bulan apa nih? bulan 8. Agustus. Bulan Agustus. Lalu kita punya masa pemanenan itu sekitar 3 bulanan. Itu masa panen raya. Agustus, September, Oktober, Iya, November. sampai November. Berberan gitu ya? Iya. Tapi, Itu waktunya hujan ya? tapi di bulan-bulan biasa juga sebetulnya kalau kapulaga itu tetap berbuah, tapi tidak banyak. Jadi tetap ada lah, tetap berjalan. Tapi nggak sebanyak pas ketika musim panen raya. Jadi kalau sekarang mungkin ya di hari-hari biasa ini kita ngepul paling dapat 5 kintal sampai 1 ton lah. Betul. Per hari masih kita dapat. Tapi kalau pas musim panen raya itu satu orang aja pengepul itu bisa mencapai 2 ton sampai 3 ton per orang itu. Jadi kapasitas secara akumulasi kita itu panen kapulaga itu sekitar kurang lebih 350 tonan di musim raya ini. Masya Allah. Gimana kita harus bersyukur ya Kang ya. Benar-benar kita harus bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita nih. Jadi tidak hanya untuk kapulaga aja, ternyata ini Akang ada beberapa juga kan karena di sini itu Mina kapulaga. Kita akan tunjukkan nih. Ini ada hasil-hasil dari selain kapulaga itu. Nah, ini ada minyak atsirinya nih. Ini minyak atsiri kayu putih. Oke, di sini juga ada kayu putih ya. Di kawasan kita kan ada bekas tanaman kayu putih dulu dari perhutani, dan sisa-sisanya kita kelola sekarang disuling lagi, kita coba suling ini
Dan ini hasil uji labnya sangat bagus. Ini kadar senolnya itu 6,4%. Jadi bagus lah. Ini murni. Nah, ini kayu putih. Terus ini ada minyak daun cengkeh. Nah, daun cengkehnya aja ya. Cengkehnya aja. Oh iya, Kebetulan di kawasan kita juga kan banyak tanaman pohon cengkeh di kawasan sekitar masyarakat ini. Ya, ini bedain ini daunnya dan ini cengkehnya. Dan ini minyak atsiri cengkehnya dia lebih ini ya, lebih jernih ya daripada daunnya. Kalau ini minyak atsiri kapulaga. Maaf, ini jadi bukan di depannya ya. Ini yang kapulaga yang mana ya, Kang? Ini kapulaga. Kapulaga. Ini yang cengkeh. cengkeh. Oh, ini daun atau cengkehnya nih? Ini daun cengkehnya. Oh, daun cengkeh. Kalau cengkehnya ada nggak, Kang, minyak atsirinya? Bisa ini daun cengkehnya dan dari bangkang cengkehnya itu, gagang. Bangkang. Iya. Kayak membangkang gitu bukan? Gagang cengkeh. Kalau di sini disebutnya kan kalau di kita itu bangkang cengkeh. Oh, bangkang. Jadi kalau misalnya membangkang, orang yang membangkang itu gimana ceritanya, Kang? Jadi batangnya itu ya? Iya, itu batangnya. Oke. Ya, jadi ini tuh sebenarnya, Kang, ini termasuk salah satu dari rempah ikonnya di Nusantara, yaitu selain pala, cengkeh juga, karena cengkeh itu hanya tumbuh di daerah tropis. Dan di Indonesia ini ikonnya juga yang membikin ya negara kita dijajah sama VOC dan Belanda nih. Makanya kita ya harus bukan bersyukur juga ya. Nah, sekarang saya ingin mengembalikan kejayaan dari rempah-rempah Nusantara ini. Dan saya ingin jadi duta dari rempah dari Nusantara untuk dunia. Karena saya yakin ini potensinya tinggi sekali ya. Karena cengkeh juga susah kalau misalnya ketemu di Eropa atau misalnya di luar negeri, Kang, gitu. Nah, ini tadi yang kapulaga ini ya. Ya. Kapulaga yang kering ini ya. Setelah ini, atau basah? Basah ya? Jadi yang disuling itu yang kering. Oh, yang disuling yang kering. Bukan yang basah. Kenapa? Enggak, kalau yang basah enggak keluar minyak atsirinya. Oh, beda halnya dengan pala ya, Kang ya? Iya. Pala yang muda itu yang basah, yang masih muda, yang banyak minyak atsirinya. Tapi ini ternyata kebalik ya, Kang ya? Iya. Yang tua itu bukan yang tua ya. Kayak istri yang tua aja. Yang maksudnya yang kering itu lebih bisa mengeluarkan minyak atsirinya daripada yang basah. Oke, dan warnanya juga cantik banget ya. Ini warnanya putih-putih kayak minuman tequila ya. Ini juga masalahnya ini mengingatkan saya ke kapal pesiar ya. Karena dulu saya pernah kerja di kapal pesiar dan ini tequila, mirip-mirip tequila gitu ya warnanya. Iya, mabok nanti. Oke, yang satu lagi ini apa, Kang? Yang satu lagi ini kopi. Ini minyak atsiri kopi? Bukan. Oh, bukan. Kopi. Kebetulan kan di kawasan di sini juga ada kopinya juga ya. Kelompok kita itu sudah sekitar 20 hektar. Sekitar pas musim panen itu kita baru dapat sekitar 50 tonan. 50 ton. Wow, subhanallah ya. Nah, ini Arabica atau Robusta, Kang, jenisnya? Ini Robusta. Robusta, pahit dong ya? Karena ketinggian kita hanya 500 mdpl. Oh, jadi hanya cuma bisa untuk Robusta aja, enggak Arabica. Oh, gitu. Kalau saya sih lebih suka Arabica, Kang. Iya. Kenapa? Karena ada asam-asamnya. Kalau ini pahit. Bener, tapi memang ada penyuka sendiri ya yang Arabica ini. Jadi memang lebih kecil juga ya. Ini jenisnya. Oke. Ini seperti ini. Dan minyak atsirinya boleh dikenalkan, Kang? Harganya berapa per liter? Sementara kita dijual lokalan aja. Ini udah laku 300 sampai 350 ribu per liter. Wow, itu yang apa? Kayu putih. Kayu putih 350.000 per liter. Masya Allah, lumayan ya, Kang ya. Oh, kayu putih. Ini kemudian belum dicampur. Belum dicampur. Iya, murni.
Wow, saya juga suka bawa-bawa kemana-mana tuh kayu putih itu. Cap Batman. Bener kan Kang ya? Itu terkenal banget di cap Batman. Karena saya nggak akan nyebutin yang aslinya namanya. Nanti promosi. Ya. Kemudian ini kalau cengkeh, Minyak daun cengkeh. atau Ini ininya? minyak daunnya itu Daunnya? harganya kisaran paling rendah itu 150.000 sampai Wow. 250.000. 150.000. Jadi lebih mahal ke kayu putih ya? Iya. Oke. 150.000. Oke, per liter. Per liter. Oke, kapolaga berapa Kang? Kalau ini per kilo. Kilo. Nah. Oh, hitungannya kilo ya Kang ya? Bukan liter. Kan apa bedanya yang Ini- kilo ini sama lebih liter? berat. Hmm? Ini lebih berat sepertinya. Jadi dia lebih berat daripada air. Ah. Jadi dia itu di bawah air. Oh. Kalau disuling itu minyaknya itu di bawah. Di bawah air. Beda dengan kayu putih. Kalau kayu putih ini mengapung di atas air. Wow, mengambang. Oke, ini yang untuk kalau ini kan daun. Kalau misalnya ininya ada nggak Cengkehnya. untuk sulingannya, untuk cengkehnya? Sementara kalau cengkehnya belum kita coba suling, tapi kita baru menyuling dari gagangnya aja. Oke, ini saya tahu ini harganya belum ada ya Kang ya. Ya. Tapi kalau lihat-lihat di itu, Nanti rahasia masih rahasia ya. ini Nanti lebih antara mahal. saya dengan Karena kami lebih Akang mahal. aja ya. Harga minyak katsiri kapolaga itu lebih mahal. Iya, kenapa? Nggak tahu dia lebih mahal karena mungkin ya Udah pernah googling Kang berapa harganya? udah itu kisaran 600.000 Wow, ke atas. Masya Allah. Ini tapi harus dikeringkan dulu ya Kang ya. Iya. Ini perbandingannya yang minyak apa? Yang kering dengan yang basah itu memang kalau misalnya dikeringkan 5 kilo jadi 1 kilo ya Kang. Ya, kalau kapol. Jadi 5 banding 1. 5 banding. Makanya harganya beda dengan yang basah dan yang kering. Oke. Oke. Nah, kita langsung saja oh ya, bentar Kang. Cara pengolahannya ya. Ini yang dikeringkan saja atau gimana Kang? Yang mana? Pengolahan untuk yang ini. Ini biasanya kalau pengolahan di kita di masyarakat biasa itu hanya dikeringkan dengan cara dijemur Dijemur saja manual. sinar matahari. Gimana ceritanya kalau misalnya pas lagi musim hujan seperti bulan berberan ya? Itu dia. Jadi kendalanya itu. Jadi ketika musim hujan harganya anjlok karena alasan tidak bisa menjemur kan para pembeli itu, para pengepul. Jadi sementara kita di kelompok kita itu sudah ada alat untuk pengeringan. Nah, itu jadi inovasi juga ya Kang ya? Jadi sebuah Solusi. solusi buat kita. Ah, Itu ada kapasitas 1 ton sekali mengeringkan itu. sekali pengeringan. Jadi tidak usah nunggu. Kalau pas lagi berberan masih ada solusi ya Iya, pengolahannya. Jadi nggak usah khawatir gitu. Nah ini kalau misalnya harapannya nih untuk petani kapolaga yang di sini mungkin Akang karena apa disebutnya tuh ya bisa disebut juragannya di sini ya Kang ya. Dan kok senyum gitu sih? Iya memang Akang juragannya ya, dan yang disebutnya tuh yang membina para petani di sini gitu ya. Ya itu namanya juragan dan inohong Kang. Iya. Menurut Akang harapannya apa sih dari mereka? Harapannya ke depan ya mungkin budidaya kapolaga ini harus dipertahankan. Ya. Karena ini salah satu ikon juga rempah-rempah yang ada di Indonesia. Jadi Setuju. kedepannya mungkin budidayanya harus dikembangkan, cara pengolahannya juga harus lebih diperbaiki lagi, dan harapannya pasar yang jelas gitu kan. Saya minta ada pasar yang jelas, terus harga yang stabil. Jangan sampai kita dipermainkan oleh para tengkulak yang mengambil keuntungan secara sepihak. Setuju. Nah ini di belakang nih sebenarnya ada, maaf kayak ada ini ya, ada
promo, tapi ada di belakang ada suatu bank nih. Tapi Iya, sebenarnya saya juga binaan dari bank tersebut gitu, Bank BRI. Nggak apa-apa. Nanti saya bilang ke Bu Uli, ini saya sudah mempromoin Bank BRI juga, Bu Uli. Iya. Saya juga binaan dari Bank BRI, alhamdulillah, yang Brilliantpreneur nih, Kang. Jadi nggak apa-apa deh di promo juga nih Bank BRI karena sudah membantu banyak UKM-UKM di seluruh Indonesia untuk lebih maju lagi. Ya Bu Uli ya, saya sudah promo Bu Uli. Oke, nah ini nanti lebih ke kita akan cari tahu gimana cara penanaman. Mau tahu nggak? Kita lihat langsung ke kebunnya ya. Karena saya lihat dari jalan dari bawah sampai ke atas itu semuanya menanam kapolaga ya Kang ya. Ya. Gitu. Kapolaga itu kayak gimana gitu ya tanaman aslinya. Gitu. Apakah seperti apa gitu ya. Jadi kita akan mengetahui langsung nih cara metiknya, cara nanamnya langsung di kebunnya. Mangga, ayo tuh Kang, kita lihat langsung. Wah, kita ini mau ke daerah ini tuh, itu ada penanaman juga tuh ya. Ini penanaman kapol juga tuh. Bapak. Ini masuk kawasan binaan kelompok Tani Harimau Nusantara. Ah, siap. Tuh, langsung ini diantar sama juragannya nih. Iya. Semua kopi, kapol. Ya, ini semuanya kapol. Oke, nah ini perjalanan ke perkebunan dari Kapolaga tuh. Jadi ini seperti kita my trip my adventure ya. Dan ini Mina Kapolaga. Jadi ini ada Kapolaga terus di sandingkan atau berbarengan dengan, nah ini pohon dari pohon mahoni. Jadi diambil kayunya untuk furniture dan sebagainya karena kayu mahoni sangat bagus. Oke. Nah, ini kita langsung ngobrol aja nih lagi dengan juragannya ini, Kang. Kang Kasno. Ini dengan ada siapa nih Kang Kasno ya? Dengan Jenderal TNI Purnawirawan ya. Muldoko dengan Winston Simanjuntak. Oke, Akang ternyata SH ya. Kenapa tidak langsung jadi pengacara nih Kang Kusno? Ya, Kang saya Kasno lebih senang dengan para petani aja. Oh gitu, jadi mengadvokasi para petani ya? Kebetulan begini, petani kita selalu bermasalah dengan lahan. Dengan adanya program dari pemerintah, yaitu program perhutanan sosial, masyarakat itu kan dilegalkan untuk memanfaatkan kawasan negara itu selama 35 tahun. Izinnya itu dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan langsung. Berarti saya juga boleh ya Kang? Boleh. Alhamdulillah. Jadi setiap negara itu bisa diusulkan, itu namanya perhutanan sosial. Masya Allah. Ada dua skema, yaitu IPHPS dan Kulinkaka. Nah, untuk yang Desa Panyutaran ini, kelompok binaan saya, yang luasnya 813 hektar, 0,57 itu, sudah mendapatkan SK dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu skemanya Kulinkaka, pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan. Jadi 35 tahun kita secara bebas dapat mengelola kawasan hutan. Jadi, tapi sesuai dengan aturan. Makanya budidayanya itu yang kita kembangkan itu Kapolaga. Sesuai dengan program saya ini dengan pemberdayaan petani, Kapolaga dan jahe untuk ketahanan pangan nasional. Ya, tepuk tangan. Oke. Kita dari Koperasi HKTI Tamara dan Koperasi Perhutanan Sosial. Kebetulan kita sudah mendirikan koperasi. Namanya apa Kang? Koperasi Perhutanan Sosial Berkah Mandiri. HKTI Tamara. Ya. Berarti tapi nggak ada Tamara Blazinski-nya ya. Kenapa itu disebutnya Tamara? Tani Makmur Sejahtera. Tani Makmur Sejahtera, bukan Tamara dari Himpunan Blazinski ya. Tani Indonesia.
Bukan Taman Blazinski ya. Bukan, bukan. Nah, Oke. jadi yang kita kembangkan di sini kebanyakan kapulaga. Nah, Ah, yang tadi saya sebutkan di awal sudah sekitar 400 hektar itu sudah ditanami. Semuanya di bawah tegakan seperti ini. ya. Ini Jadi baru ini, ditebang kayunya, baru dijarangin, jadi kapolnya hancur sedikit. oke, karena Tapi- katanya kapol ini memang harus tersembunyi ya Ya, dari harus ada naungan. ada naungan. Ah, Oh, Harus di seperti koperasi ini menaungi Anggota. anggota-anggotanya Iya. gitu ya, menaungi binaannya ya di desa bawah Panyutrang. Panyutrang Ciamis Jabar. Wow, keren ya Mbak Tamara ini. Oke, kita langsung saja penanamannya seperti apa, kemudian pemetikannya seperti apa, Kang? Ya. Boleh? Boleh, boleh, boleh. Yuk, langsung. kita ya. Oke. Ini kita lihat aja satu pohon. Ya. Ini salah satunya kapol. Nah, ini kapol nih. Ini sudah lama nggak dibersihkan. Nah, kan buahnya masih banyak. Oke. Jadi kapolaga itu sebetulnya tidak mengenal musim, dia tetap berbuah. Tapi nggak sebanyak pada waktu musim raya ini. Ini kan Iya. buahnya banyak. Oke, itu nyumput ya, Kang Hmm. ya. Nah, You know nyumput, hiding, hide and seek ya. nah, makanya ini kan sangat mudah kalau kapolaga ini perawatannya cukup dibersihkan Dari hama-hamanya ya. Kalau hama nggak terlalu ini, paling semut itu. Jadi dia suka ngumpulin tanah di bunga-bunga kapol ini. Nah, ini bunga-bunganya nih. Nah, ini teman-teman langsung nih. Aduh. Nah, ini kapolaganya nih. Bisa dicabut, Kang? Bisa. Nah, oh langsung dicabut dari Ya. akarnya nih, tuh. Ini memang cara pencabutannya kayak gini Ya, atau dipetikin, Kang, Bisa satu-satu? pakai pisau, bisa dicabut langsung. Oh, nggak apa-apa ya, Kang ya? Nggak apa-apa. Nggak mengurangi pun juga. Oh, gitu nih. Wow. Ini tadi yang rasanya itu enak banget ya. Anget di tenggorokan langsung. Karena ada kayak rasa mint-mintnya gitu, gitu ya. Luarnya manis, terus setelah digigit, nyes, anget. Iya. Oke, ini cara penanamannya seperti apa, Kang? Nah, untuk penanaman yang bagus, jadi kita harus mengambil tunas yang muda. Contohnya seperti ini. Wow, Ini minimalnya, bukan janda muda ya. minimalnya. Nah, kalau yang ini baru daunnya ini ada berapa gitu? Baru 3 daun atau 4 daun. Oh. Nah, terus Ya ini jadi seperti ini ya. Ya, ini harus tunas yang muda. Harus tunas yang muda. Kenapa jadi enggak tunas yang tua? Kalau tunas ini yang muda itu langsung jadi. Oh. Dia langsung jadi. Oh gitu, Nah, bukannya. kalau tunas yang tua ini mati kalau ditanam ini. Tapi dia Aneh ya, Kang ya. dia keluarnya nanti tunas baru gitu kan. Mm-mm. Jadi prosesnya lebih lama. Tapi kalau yang muda ini kan langsung jadi. Ah, boleh dilihat, Kang, gimana cara pencabutannya terus penanamannya? Ini harus pakai Pisau. pisau ya, pakai alat. Oh, harus Tapi- pakai tapi alat kita pisau. lihat Coba aja. ini. Nah, ini kan. Jadi gini aja. Nah, Nah, harus dengan ininya ya, Kang ya? iya. Ya jadi Harus jadi gini. dengan maaf. Ini ada akar. Jadi Harus ada akarnya. jadi langsung jadi ini gitu. Kalau yang muda itu. Itu kalau misalnya pala kan itu harus disediakan semacam bukan polybag. Dia apa disebutnya tuh dikotakin Pupuk dasar. dulu, bukan. Jadi harus dikotakin dulu, terus kemudian kedalamannya sekitar 30 sampai 40 cm. Kalau ini kedalamannya berapa senti, Kang? Kalau ini enggak terlalu dalam sih, paling 20 cm juga. 20 cm, tapi harus pakai ini enggak? Apa Pakai namanya cangkul. tuh? Pakai cangkul. Kalau yang bagus itu ya dicangkul dulu, Mm-mm. lalu dikasih pupuk dasar, lalu ditanam. Oh, pupuk dasarnya itu apa, Kang? Ya, seperti pupuk kompos aja, pupuk kotoran ternak. Ah, kambing gitu ya. Hmm. Kang, ini teh hama atau apa sih, Kang ini? Ini tapi Ini kayaknya lebih ke apa ya? Bentar. Seperti apa yang disebutnya yang kayu itu? Ini kaliandra.
Oh, ini kaliandra. bukan yang untuk jadi kayu ya. Bukan. Kayu tuh apa disebutnya yang kayunya aku jadi lupa ya nama kayunya. Dia kayunya tuh enggak sekeras ini nih. Sengon. Mungkin ya. Albasia. Albasi ya, albiso. Ini Daunnya nggak bisa mirip. ya. Daunnya mirip tapi bukan albiso ya. Bukan. Tapi ini jadi gulma ya. Iya. Ini bisa juga buat pakan ternak. Oh, bukan pakan ternak. Di sini ada ini juga nggak ternak? Ada. Ternak apa ya? Ternak kambing dan domba. Ada. Oh, Jadi di sebelah kita sini. simpan di kawasan-kawasan untuk pemupukan nanti. Ah, oke. Nah, ini seperti ini nih. Dan ternak Ini itu juga itu milik kelompok. Ternak juga milik kelompok karena mungkin dari yang si apa itu tadi nih? Kaliandra. Namanya Ya. keren ya. Kaliandra. Kalian. Oh. Nih, ini kalau ini juga bisa herbal. Ini sebenarnya untuk jantung, Kang. Nah, ini daunnya nih. Lupa lagi. Sih. Bukan kaca piring, Kang. Kalau di sini mah daun kaca piring. Oh, disebutnya kaca piring yang Iya. kayak gini. Oh. Lupa lagi namanya saya juga. Ini tapi untuk jantung, Kang, bagus. Gitu. Ya, tapi ini sebenarnya jadi gulma kalau misalnya ada di Iya. sekitar sini ya. Iya. Jadi harus dibersihkan berapa bulan sekali, Kang? Ya minimal 2 bulan lah. 2 bulan sekali ya. Oke. Ini mirip-mirip saudaraan dengan kecombrang ya. Kalau kecombrang kan dia jadi bunga kemudian ada honjeknya ya. Nah, kalau ini jadinya kapolaga seperti ini gitu. Wargi inohong. Tuh, langsung dimakan tuh ya. Ini lumayan agak anget. Untuk Buat anget-anget buat tenggorokan. Lagi tenggorokan. batuk nih. Lagi batuk-batuk ya. Wow, nah ini juga mina kapolaga karena bisa di sekitar sini nih ditanami juga pisang tuh. Ada pisangnya, pisang ini kayaknya pisang Lampeneng. tanduk. Ah, Cilampene. Lampeneng. Caulampeneng. Tuh di belakangnya tuh ini mahoni ya, kayu mahoni. Apalagi nih, Kang? Oh, ini albiso ya. Iya. Tuh, itu ada albiso tuh yang mirip kaliandra ini. Makanya tadi Jadi, disangkanya kaliandra Kita itu. itu skemanya kan apa namanya, tanamannya agroforestry. Agroforestry ya. Di tanaman buah-buahan gitu. Terus ya seperti kapolaga, ada durian, ada alpukat. Oh, ini duren. Duda keren. Tapi belum buah. berbuah, saudara-saudara. Ini ternyata duren. Oh my goodness. Ini tinggal berapa tahun lagi ya? Insya Allah sudah ada berbuah nih durennya. Tapi bukan duda keren yang pasti. Oke, ini jenis apa sih, Kang? Tahu nggak, Kang? Durennya ini. Duren lokal ya. Oke, ini kayaknya mau siap-siap untuk berbuah ya. Oke. Kita ke sana lagi, Kang. Oh. Ini luasnya berapa ini teh semuanya, Kang? Kawasan yang sudah ada legalitasnya itu 813,57 hektar. 800 13,57 hektar. Wow. Jadi sangat luas sekali. Nanti kita juga bisa kerjasama nih dengan akangnya. Tuh, itu ada kopi di sana tuh. Yang tadi kopi robusta itu ya, Kang ya? Iya. Kopi robusta sebelah sana dan macam-macam lagi. Ada lihat juga di sana ada jati dan sebagainya. Nah, ini juga ada singkong ya, bener ya, Kang? Tuh, singkong juga. Jadi ini mina kapolaga karena memang fokusnya di kapolaga ini nih. Oke. Nah, oke. Siap. Oke, terima kasih nih atas waktunya, Kang. Nah, kembali lagi Kang Kasno. Iya. Ya, sarjana hukum. Ya harus disebutin Kak Kasno SH karena memang itu hasil dari 4 tahun yang lumayan ya, Kang ya. Iya. Kuliah di mana, Kang? Saya di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Al Azhar Al Azhar di mana, Kang? di Mesir? Banjar.
Ah? Dari Banjar. Banjar ini. Banjar ya. Oh, oke, siap. Banjar. Oh, oke, kirain Al Azhar langsung di Kaironya, Kang, tapi didoain deh bisa juga di sana. Amin. Amin ya, Kang ya. Nanti dibawa dengan keluarganya juga. Terima kasih Kang Kasno atas waktunya untuk memperkenalkan nih ya. Ini juga termasuk dari rempah Nusantara yang perlu kita syukuri di Nusantara ini gitu. Dan kita insya Allah nih dengan cara bersyukurnya itu adalah kita harus mengenal, kemudian tahu juga cara pemeliharaan dan tahu juga cara pengolahannya. Kalau ya nanti Inohong Juragan Rempah TV ini bagian untuk pengolahnya ya. Nanti plus juga nanti bisa kerja sama ya Kang ya. Siap, siap. Amin, siap. Alhamdulillah, begitu saja kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Warga Inohong, terima kasih sudah menyimak liputan kami mengenai Kapulaga, dan tidak lupa untuk mendukung kami dengan cara like, subscribe, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.